Gue mau nanya, kalian percaya nggak kalau Amerika itu kayak punya timer? Dan tiap 18 tahun sekali, boom, ada kehancuran ekonomi besar. 1972, 1990, 2008. Terus sekarang, sudah masuk 2026. Ini kebetulan atau pola yang orang selalu lupa. Dan yang bikin merinding, tiap siklus itu, domino pertama yang jatuh hampir selalu sama. Bukan saham dulu, bukan kripto dulu, tapi properti. Tahan ya, di akhir gue jelasin juga kalau beneran kejadian, emas biasanya ngapain dan kapan emas bisa jebak orang. Jadi gini, 1972 ekonomi lagi kacau. Orang bilang gara-gara macam-macam. 1990 juga goyang. 2008 meledak parah. Tapi kalau kita tarik benang merahnya, sebelum headline besarnya muncul, biasanya ada retakan dulu di pasar properti. Properti itu kayak fondasi. Kalau fondasinya retak, bangunannya tinggal roboh. Nah, sekarang kita lompat ke yang lagi panas. Properti komersial. Sejak pandemi, banyak orang WFH, kantor-kantor jadi sepi, ada yang kosong parah. Masalahnya, bukan cuma nggak ada yang nyewa, tapi ini, kalau nggak ada sewa, pemilik ambil uang dari mana buat bayar cicilan bank? Dan kalau satu-satu mulai gagal bayar, bank juga ikut bisa pusing. Di transkrip ini, ada angka yang ditonjolkan. Gagal bayar pinjaman properti komersial udah tinggi banget. Dan tingkat kosong kantor juga gede. Terus ada bom waktu. Banyak utang properti yang dulu diambil pas bunganya rendah di tahun 2020 sampai dengan 2021 itu punya tenor pendek 5 tahunan. Artinya apa? Jatuh tempo massal 2025 sampai 2027 dan puncaknya disebut 2026. Nah, di momen jatuh tempo ini, orang biasanya mau refinancing, pinjem baru buat nutup utang lama. Tapi sekarang bunganya udah beda. Dulu 2-3%. Sekarang bisa sampai 6-7% atau lebih. Plus nilai gedungnya banyak yang turun. Jadi bang ngeliatnya gini, lah jaminannya turun, resikonya naik. Ya pinjamannya gue kecilin atau gue ketatin lah. Kebayang gak? Utangnya segede gaban dan jatuh tempo. Tapi akses pinjam baru malah makin seret. Ini yang bikin banyak orang bilang 2026 itu momen ujian. Di titik ini, bank modenya berubah. Dulu ramah, sekarang jadi si paling hati-hati. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan penting. Kalau skenario panik atau krisis makin kencang, emas biasanya gimana? Secara umum, emas itu sering dianggap aset panic mode. Saat orang takut sama bank, takut resesi, atau takut inflasi setelah stimulus, banyak yang cari aset yang nggak bisa dicetak kayak uang. Makanya, di banyak periode ketidakpastian, emas cenderung dilirik dan bisa menguat. Tapi, ini bagian yang orang sering salah paham. Di awal krisis besar, kadang emas bisa sempat turun juga. Bukan karena emas jelek, tapi karena orang butuh cash cepat buat nutup margin call, bayar utang, atau survival. Abis itu, baru sering terjadi fase berikutnya. Kalau bank sentral mulai longgarin likuiditas, nurunin suku bunga, atau memberikan stimulus, emas bisa naik lagi karena orang nge-hedge ketidakpastian dan nilai uang. Kalau 2026 beneran jadi fase tekanan, yang biasanya rame itu bukan cuma saham doang, tapi juga narasi safe haven kayak emas. Bukan berarti auto cuan ya, tapi minimal kalian ngerti kenapa emas sering ikut jadi bahan obrolan tiap kali ekonomi masuk mode was-was. Nah, sekarang gue lempar ke kalian. Tim ini pola atau tim cuma kebetulan? Tulis di komentar kalau 2026 beneran jadi momen besar, kalian bakal ngapain buat proteksi cash flow dan aset. Kalau kalian mau versi breakdown yang lebih gampang dicerna, subscribe channel EBC biar pas iklusnya kejadian kalian nggak cuma jadi penonton.